semuanya, selamat malam. Siapa yang cuan nih hari ini nih? Oke, aku lagi coba untuk nge-live dari dua device. Aku nge-live dari Mtrade ID juga ya ini ya. Baru pertama kali ini saya coba nge-live dari dua device nih ya. Teman-teman, nanti aku akan nge-live bareng dengan Billy Budiman atau yang seringkali disebut dengan Billy the Kids gitu ya. Nah, teman-teman yang di Instagram Mtrade kalau misalkan mau nonton di Ellen May Official boleh juga nih, karena nanti di Ellen May Official aku akan ada bintang tamu gitu ya. Nanti yang di Mtrade mungkin aku akan matiin ketika narsum aku udah masuk supaya suaranya nggak kedobelan gitu. Sebelum saya invite Billy ya, Billy Budiman atau yang terkenal dengan sebutan Billy the Kids ya. Aku mau bahas dulu tentang market, tentang IHSG, karena Billy bekerja di perusahaan salah satu perusahaan aset manajemen yang sangat luar biasa banget ya di Indonesia, kinerjanya sangat bagus sekali, yaitu Sukor Asset Management. Nah, tapi Billy kayaknya nggak bisa ngomong saham banyak nih ya, karena terkait dengan aturan compliance gitu. Jadi teman-teman, aku akan bahas dulu tentang saham-saham ya, biar teman-teman nggak penasaran gitu. Oke, jadi IHSG hari ini naik lagi 0,85%, luar biasa banget, dan breaking out resisten demi resisten. Dan terakhir IHSG menghadapi resisten yang paling kuatnya di bulan Oktober ini, yaitu di angka 5.200. Itu ada MA 200. Ini resisten yang sangat kuat sekali, menurut saya sangat kuat sekali, dan kita nggak bisa abaikan, karena beberapa kali IHSG mencoba menembus resisten ini tuh kepentok terus gitu. Jadi IHSG saat ini di area 5.200, ada resisten MA 200 di daily, di monthly-nya 5282 itu ada MA 100, dan itu susah banget ditembus. Kalau sampai itu ditembus ke atas, artinya market itu udah masuk ke fase yang lebih bullish ya, uptrend, udah masuk ke uptrend gitu. Oke. Nah, untuk saham-saham sendiri hari ini yang ngedorong penguatan, banyak banget saham yang menguat hari ini, terutama dari sektor metals. Aku akan bukain chartnya dulu. Tapi saya malam hari ini saya nggak nge-live dari YouTube, jadi nggak bisa share screen gitu. Nah, untuk BRIS, sebelum aku bahas BRIS, aku bahas yang gede-gede dulu deh. BRI hari ini tadi juga mendorong penguatan IHSG juga ya, naik lumayan 2,44%. Teman-teman yang udah dapat di angka 3.000 buat yang investing di bulan di bulan September kemarin dapat di 3.000, congrats, ini udah naik terus. Tapi duit buat investingnya masih ada nih, gimana caranya gitu. Jadi ketika kita investasi, kita bukan belinya ketika turun terus, bukan averaging down, yang namanya dollar cost averaging itu juga beli ketika dia naik bisa juga. Jadi di bulan Oktober nanti kita wait and see dulu, kan ini udah deket pemilu Amerika juga. Nanti kalau misalkan stagnan aja dan duitnya masih ada, masih bisa kok buat beli BRI, atau bisa juga dipakai buat beli saham-saham lain yang valuasinya masih terdiskon saat ini. Seperti yang kemarin saya sebut, itu saham konstruksi ya, dan properti. Oke. Masih ada kemungkinan turun nggak IHSG? Masih, tapi kayaknya nggak bakalan sedalam bulan Maret kemarin ya. Aku coba bahas untuk BBCA. Beri semua yang ngomong, beri semua. BCA sekarang juga udah deket banget area resistennya, tinggal ngehold aja. Terus kemudian Bank Mandiri ini juga udah di resisten banget ya, kalau masuk sekarang udah agak-agak nanggung gitu yang buat trading. Pada nanyain BRIS semua. BRIS kemarin kita ada trading beli BRIS ini 2 hari naik 24%. Hari ini tadi kita putusin buat
profit taking dulu, even sebenarnya kita masuk untuk super trader karena naiknya sangat-sangat volatile banget ya, naiknya cepet banget sampai 24% gitu. Jadi kalau 24% ya 2 hari, besok masih bisa naik nggak? Perkiraan aku sih besok masih bisa naik, tapi tinggal sisa-sisa gitu. Jadi buat teman-teman yang belum profit taking bisa mulai profit taking. Yang nggak dapat sahamnya ini pada ngomong Bris bodo amat. Yang dapat sahamnya ya mulai nanya-nanya apa yang harus dilakukan. Kita sih udah profit taking. Terus kemudian ada yang nanyain juga Del ini kemarin turun lumayan dalam ya, kita kena cut loss juga ini. Tapi sebenarnya Del ini dia turun dengan volume transaksi yang kecil, volume transaksinya kecil gitu. Jadi sebenarnya dia masih bisa main untuk Del ini masih bisa naik gitu. Cuman kita kena mathematical stop loss, maksimum stop lossnya di angka berapa ya tadi kena itu. Terus untuk BBKP ini dia juga kita profit taking dulu hari ini, kita antisipasi karena naik 3 hari semakin ke belakang volumenya semakin kecil. Si BBKP masih bisa naik kalau misalkan dia naik lagi, manfaatkan untuk profit taking kalau BBKP ini gitu. Terus kemudian agro juga sama, aku lihat ini trio bank kecil-kecil nih ya, jadi trio bank kalau teman saya bilang trio bank unyu. Jadi trio bank kecil-kecil ini udah waktunya profit taking teman-teman ya. Oke, terus aku mau ngebahas untuk Antam dan Inco dan Tins. Antam tadi kita nawar karena breakoutnya lumayan kenceng, dan beberapa waktu terakhir itu di bulan September banyak banget false breakout gitu. Jadi kita nggak mau kena false breakout lagi dan stop loss kejauhan, karena pengalaman termasuk di Del itu juga sama ya, lumayan. Nah jadi ini kita tadi nawar tapi nggak dapat barang Antam. Nah yang kita dapat itu kita dapat Timah tadi nawar dapat. Terus kemudian Inco kita juga dapat di M-Trade. Nah semoga juga teman-teman bisa ini ya, udah mulai merasakan cuannya ya. Mungkin ini kita akan trading jangka pendek juga sih, sekitaran 2-3 hari probably gitu. Sorry baru join, besok kira-kira naik lagi nggak Bris? Masih bisa naik tapi penguatannya udah terbatas buat jangka pendek gitu. Jadi teman-teman boleh mulai pertimbangan untuk profit taking. Nah yang super trader kita mulai profit taking juga untuk si Brisnya ini. Kenapa? Karena pertimbangannya kalau naiknya terlalu kenceng kayak bola dilempar ke atas kenceng banget, itu bisa jatuhnya kenceng juga gitu. Terus KF. Oke, KF hari ini tadi breakout ya. Sempat kita beli. Terus kemudian habis dibeli breakout dia, habis itu turun lagi. Layak banget masuk ke watchlist ya. KF sekarang di area resisten, dekat resisten 3450 ya, ini layak banget masuk watchlist buat kita semua. Enough dan KF ini mirip banget gerakannya. Prefer mana antara KF dengan Inco? Kalau ngelihat fundamentalis sih aku prefer Inco ya. Inco dan lagian tadi dikasih retracement tuh lumayan. Oke, kalau Inco udah confirm breakout dan volumenya juga cakep banget. Kalau aku lihat sih untuk saham-saham metals masih bisa lanjut besok. Dan yang nggak dapat ya jangan dikejar. Antam hari ini gila banget gitu breakoutnya. Jadi kita dapat di Tins dan di Inco ya udahlah gitu. Kalau rekomend beli itu berlaku hari itu juga, hari itu aja atau besoknya masih berlaku nggak? Tergantung pola sih sebenarnya ya, tergantung pattern. Meskipun di harga yang sama, tapi kalau patternnya udah nggak bagus, itu udah nggak recommended untuk buy gitu ya. Jadi kalau patternnya masih bagus dan harganya masih sama di area-area beli, itu juga masih recommended gitu. Aku mau bahas tentang satu saham yang belum naik ya. Aku mau bahas buat yang belum naik nih, buat yang mau investasi jangka panjang. Kan katanya kemarin buat beli BCA udah dapat 27.000 di M-Trade, terus kemudian
di BBRI juga dapat 3.000. Terus ini masih kebanyakan duit nih, duitnya buat apa nih? Tapi BCA dan BRI-nya naik-naik semua, nggak kena level support yang kedua gitu ya. Nah ya, jadi nggak kena di support yang kedua. Nah, pilihannya teman-teman kalau misalkan istilah kata eman-eman beli saham fundamental bagus tapi harganya udah naik, misalkan BCA itu kan harganya udah naik, terus kemudian ada saham BRI itu juga udah naik ya. Nah, beberapa saham itu udah naik. Kalau misalkan sayang beli di harga yang udah lumayan tinggi kayak gitu, teman-teman bisa beli saham-saham yang belum naik. Salah satunya adalah INTP. Aku mau infoin dulu untuk INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP. Ini dia secara fundamental bagus banget untuk salesnya ya. Jadi salesnya di bulan September kemarin super strong banget. So far itu yang tertinggi dalam tahun 2020 ini, meskipun PSBB, meskipun pandemi. Penjualannya itu mencapai 1,59 million tons ya, dan ini meningkat 5,3% dari bulan sebelumnya, meskipun kalau dibandingin tahun sebelumnya itu memang turun 2,9% year on year, tapi ini bagus banget. Dan INTP ini market share-nya masih di 25,6% gitu. Secara year to date atau dari Januari sampai sekarang, salesnya pada bulan September ini sudah mencapai 11,63 juta tons ya. Sudah mencapai 11,63 juta tons kalau dari Januari sampai sekarang. Dan untuk di kuartal 3 2020 atau di bulan September kemarin itu udah mencapai, kalau dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya secara kuartalan itu naik 39% ya. Jadi sangat bagus sekali dibandingkan dengan targetnya di 2020. Penjualan dari Indosemen ini dia naik 73%. Jadi kalau aku perhatikan ini dia juga penjualannya masih akan menguat sampai Oktober 2020, apalagi PSBB diperlonggar gitu ya. Nah, kalau untuk INTP sendiri teman-teman ini belum naik, meskipun harganya dia agak tinggi di 11.500, dia masih di stage 1. Jadi buat teman-teman yang masih punya budget untuk investasi, pilihannya selain saham-saham konstruksi, saham-saham properti, ini bisa saham INTP juga. Besok aku akan share di live trading, besok aku akan live trade buat member IMTrade ya, dan juga hari Sabtu nanti ada seminar online diskon Vagansa. Ini spesial ngebahas saham-saham yang valuasinya terdiskon. Jadi tidak hanya yang fundamentally sangat-sangat kuat banget, sangat strong. Karena apa? Saham-saham yang fundamentalnya sangat kuat secara bisnis model, manajemen, saham-saham blue chip itu yang discounted sisa TLKM aja. Untuk GGRM dan HMSP tuh aku udah ajakin masuk di September kemarin, sekarang udah naik bener-bener kena bottom. Kita beli tuh, kita bersyukur ya GGRM tuh dapat pas di 40 bottom. Terus kemudian September kemarin HMSP kena di 1400 bottom gitu. Nah, tinggal TLKM aja yang belum jalan. Nah, ini ada satu lagi yang masih masuk radar INTP itu menarik sekali. Selain dari konstruksi dan properti, kita akan bahas untuk valuasinya besok hari Sabtu nanti. Untuk teman-teman yang ada di Instagram mtrade ID, aku matiin live-nya di mtrade ID. Aku akan fokus live-nya di Ellen May Official karena akan ada satu narasumber yang sangat luar biasa nyambung ke ini ya. Langsung buka di Ellen May Official. Ya, jadi teman-teman yang belum join mtrade bisa join dengan cara kunjungi ke website ellendesme.com/mtrade. Dan hari ini kita bersyukur kita ada profit taking untuk beberapa saham kayak BMTR, BBKP, BRIS ya. Jadi kayaknya market juga udah mulai agak-agak recover gitu. Oke, langsung aja ke Instagram Ellen May Official ya teman-teman ya. Aku akan matiin yang di mtrade ID. Oke.
Ya, saya mau invite narsum saya yang sangat luar biasa banget. Story-nya ini bagus banget, teman-teman ya. Jadi, kenapa sih temen aku yang satu ini dipanggil Billy the Kids gitu, terkenalnya Billy the Kids gitu ya. Karena dia mulai masuk ke pasar saham tuh di usia teenager gitu, di usia berapa ya, sekitar belasan ya. Nanti kita bisa tanya langsung ke Billy, dan sampai perjalanan Billy sekarang bisa menjadi fund manager gitu di satu perusahaan aset manajemen yang sangat luar biasa sekali. Nah, yaitu Sukor Sekuritas. Nah, aku juga mau belajar nih dari Billy, dan jadi orang tuanya Billy juga nih, gimana caranya ngedidik anak supaya bisa mau berinvestasi tentunya, karena ya buat anak-anak saya juga gitu. Oke, langsung aja aku invite dan kita sambut bersama Billy Budiman dari. Kasih wave dong buat Billy, say hi buat Billy. Oke, sebelum Billy bergabung, aku mau kasih satu disclaimer ya buat teman-teman semuanya. Hai Billy. Hai Billy. Aku kasih disclaimer bentar ya. Iya, Oke. oke. Jadi seperti biasa ya, semua yang kita bahas pada live malam hari ini sifatnya adalah edukasi. Kalau saya ada bahas saham apapun, sifatnya bukan sebagai perintah beli jual, namun sebagai edukasi. Dan semua yang dibahas oleh Billy juga demikian sifatnya. Dan antara LMA Institute, mtrade.id, dan juga Skor Asset Management, keduanya merupakan manajemen yang terpisah, tidak ada keterkaitan manajemen ataupun bisnis atau kebijakan apapun. Oke, let's welcome Billy Budiman. Saya kasih wave semuanya buat Billy. Wah, ini kalau di acara tuh disambut dengan tepuk tangan meriah gitu. Oh ya, Setelah oke. Halo, halo. Iya, sekian lama kita nggak ngobrol ya Billy ya. Ini ketemu kamu nih udah, wah keren banget nih, luar biasa banget nih. Tadi aku udah Ya, kenalin dikit nih tentang perjalanan Billy yang luar biasa. Boleh dong Billy kenalin dulu ke teman-teman semuanya. Aku mute dulu teman-teman ya. Sorry ya teman-teman ya. Ntar aku on lagi biar bisa fokus ke wajah gantengnya Koko Billy. oke. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Billy. Saya sekarang Equity Fund Manager di PT Sukor Asset Management. Jadi di bawahnya Bos Jem. Singkat padat bermanfaat, guys. Billy ini luar biasa banget. Malam hari ini mau bawain topik tentang cara fund manager beli saham. Jadi buka-bukaan ini ceritanya ya, belak-belakan ini ya. Nah, ini Ya, Bos Jem betul. nonton nggak ini? Oke. Iya. Nah, Billy, sebelum kita bahas tentang strategi fund manager beli saham, cara beli sahamnya gimana? Pastinya beda dong sama retail, kan duitnya banyak gitu. Boleh dong ceritain tentang perjalanan kamu sebagai seorang investor saham, dulu belajarnya gimana, dan gimana sih seorang Billy kecil yang dulu masih teenager tuh bisa termotivasi? Gimana orang tua kamu tuh uh, apa ya, mempengaruhi kamu? Iya. Oke, mungkin dulu startnya sekitar umur 10 kali ya. Nah, di situ kita mulai belajar. Nah, belajarnya juga mungkin karena dulu saya cita-citanya kan mungkin masih belum jelas ya. Dulu pengen jadi atlet pemain sepak bola. Cuma ya dibilang Hmm. orang tua ya kayaknya masa depannya kurang nih gitu kan maksudnya ya kalau kamu benar-benar jago sih bisa, kalau kamu setengah-setengah jago ya ini udah. Jadi dari situ ya mulailah diajarin. Nah, mendingan kamu belajar deh soal ini angka-angka gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita masih anak umur 10 tahun kan angka itu kurang menarik lah ya. Nah, tapi di situ baru diajarin gitu bahwa kebetulan om saya itu dulu direktur di suatu perusahaan sekuritas gitu kan. Nah, jadi dia bilang ya udah nih coba belajar nih sama analis yang teknikal. Jadi dulu backgroundnya pertama teknikal. Nah, teknikal kan Hmm. grafik, warna-warni, lebih menarik daripada angka-angka Hmm. fundamental kan. Nah, jadi pertama belajarnya Hmm. sih dari situ sih. Jadi ya ada jatuh bangun ya, tapi ya setiap kita jatuh ya itu proses. Nggak ada orang yang jadi investor atau trader saham itu kan langsung jago gitu kan. Semua ya pasti ya inilah ada Hmm. jatuh bangunnya dulu gitu. Nah, sampai tahun mungkin join Sukor itu Januari 2016. Januari 2016. Jadi 3 bulan lagi pas 5 tahun sih sama di bawah Bos Jem gitu. Paling itu Oke, sih. oke. Oke, oke. Masih aku pengen ngegali masa lalumu dulu nih yang luar biasa. Karena your story is very inspiring ya, gitu. Aku punya anak sekarang udah mulai menginjak umur 9 tahun dan satu lagi 13 tahun gitu. Jadi aku Ya, bisa tukeran baju sama anakku. Oke, aku pengen
gini, pastinya banyak juga teman-teman di sini yang kepengen influence anak-anak zaman sekarang gitu ya. Tapi mereka tuh kayaknya lebih asik main gadget gitu. Jadi aku kalah dengan game Among Us, aku kalah dengan dia suka editing gambar-gambar dari HP-nya gitu. Itu gimana sih bisa membuat orang tua kamu bisa bikin kamu interested dan kamu kayak nurut-nurut aja gitu, baik-baik aja gitu. Ya, ya sebenarnya balik lagi namanya juga anak kecil kita harus tahu anak kecil itu sukanya apa. Kayak dulu misalnya saya Main. dulu kan saya udah bilang saya sebenarnya suka main sepak bola, punya cita-cita jadi atlet. Tapi kan nggak tahu saya ini jago apa nggak dibanding apa orang-orang lain gitu kan. Nah, apa jadi ya saya juga suka main gamenya game di PS tuh ya sepak bola atau segala macam ya apapun yang berhubungan dengan sepak bola gitu ya. Nah, tapi kan untuk beli itu semua butuh uang kan. Nah, jadi orang Hmm. tua sih ngasihnya ya kalau kamu mau itu pelajari dulu gitu kan sampai kamu bisa kalau kamu bisa nebak ya ini besok angkanya lebih tinggi daripada sekarang nih sahamnya gitu kan nah kamu dapat uang di situ nanti apa papi mami beliin gitu jadi kita harus tahu apa yang anak itu suka ya kalau kita supply dia terus dengan apa yang dia mau ya buat dia Gitu ya toh. kenapa gua harus belajar toh gue tinggal minta papi mami Benar. aja atau papa mama ya dikasih semuanya kan nah jadi ya dari kecil mungkin udah Oke. harus diajarin if you want something ya you have to earn that not to get that apa apa langsung kayak gitu aja gitu paling gitu sih Oke. Bentar, buat teman-teman semuanya yang ini request terus untuk saham-saham, sabar ya. Tadi kan aku udah bahas tuh saham-saham yang heboh, yang happening hari ini, baik yang naik, yang turun, baik yang M-Trade lagi profit taking, M-Trade yang lagi cut loss, itu aku udah bahas semua. Deal cut loss, Breeze profit taking, BBKP profit taking, ada apa lagi tadi? Terus yang Antam, Tins, tadi aku udah bahas semuanya. Nanti kalau belum puas, aku akan bahas lagi. Tapi teman-teman malam hari ini tuh temanya tuh spesial banget. Jadi susah banget aku ngajakin Koko Billy ini karena sekarang udah sibuk banget pastinya di Sukor Asset Management ya. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman kita belajar yuk dari story hidupnya Koko Billy ini. Wah, Koko Billy, aku panggil Koko padahal jauh lebih muda daripada aku. Oke. Oke, Billy. Jadi intinya diapresiasi ya. Jadi nggak ya peduli kamu di saham cuan atau nggak cuan, kalau misalkan nebak bener, kamu dikasih duit gitu ya. ya maksudnya ya karena kan ya pasti nanti apa orang tua akan beli beneran sahamnya gitu atau ya kamu juga lah bisa diajarin inputnya gimana gitu ya nih beli nih kayak gini nih caranya gitu oh oke Ini ya kamu nanti nebak yang mainnya doang tuh. Nebak ah doang ya terus kan ya dikasih duit. waktu itu pas masih kecil ya simple kita pakai ya namanya juga anak kecil gitu kan emang analisa bisa pakai apa ya cuma mikir aja ini kayaknya udah 3 hari naik-naik terus besok ya bisa turun 1 kali nih tapi kalau udah turun 3 kali nih kayak besok bisa naik jadi masih yang very very short term minded lah Oke. gitu tapi ya at least yang mau diajarin itu bukan kamu nebaknya gimana tapi lebih supaya kamu mengenali gitu loh so apa I see. tiker-tikernya ini karena ya kan perusahaan yang ada di zaman dulu saya umur 10 tahun sekarang masih ada semua tiker-tiker sahamnya kan nah jadi itu Oke. saya udah temenan lah sama mereka ibaratnya gitu dari dulu Oke. Jadi dulu kamu kalau misalkan nebak saham bener, dikasih duit beliin mainan ya. Tahu nggak kalau anak saya sekarang mintanya mainannya apa coba? ya Minta ini, minta minta duit di Google Play. oh untuk beli itu ya beli Ya, ya voucher untuk beli game obat ya. or something like that. Ya, yeah, that's good idea. Oke, aku akan ikutin orang tua kamu gitu. Oke, Billy, Ya. sekarang mulai lagi maju dikit nih. Kamu mulai belajar tentang analisis teknikal, tentang analisis fundamental, mulai serius belajar itu umur berapa? Ya, mungkin kalau technical mungkin sekitar umur 13 14 gitu udah benar-benar apa benar-benar deep sih. Lumayan baca-bacanya gitu. Nah, sedangkan kalau fundamental ya fundamental mungkin baru belajar umur 18 ke atas kali ya. Karena kebetulan kan di kuliah kan itu kan juga ada mata pelajaran mulai ekonomi, apa valuasi, akunting. Jadi mulai dipelajarin dari situ juga sih. Karena uh, at the end of the day kita tahu kayak karena kan saya juga punya pengen jadi equity fund manager gitu kan. Nah, saya tahu mau jadi equity fund manager nggak bisa nih kayaknya nih kalau cuma ngandelin technical gitu ya. Technical is a good thing gitu kan, but if we can combine sama yang fundamental akan lebih powerful kan. Nah, makanya dari situ mulai belajar fundamental. Nah, di apa akhir 2015 ya
saya ketemu sama Pak Udi kan, yang pernah live sama Ci Ellen juga nih. Pak Yang Udi sama kan gantengnya kebetulan, kayak kamu ya, tuh. ya, Pak Udi kebetulan lagi ngajar gitu kan, kelas apa, kelas preparation CFA. CFA di situ. Nah di situ kan ketemu di situ, ya udah, habis itu dibawa ketemu sama Bos Jam, ya 1 bulan kemudian ya aku join sih di Sukor Asset Management gitu. Menarik banget. 13 tahun belajar analisis teknikal. Caranya gimana tuh? Kecil gitu belajar analisis teknikal. Ngajarinnya gimana? Ya, sebenarnya waktu itu baca buku aja sih. Jadi di toko buku kan banyak tuh apa Jadi mau buku-buku. banyak ya? Ya, buku buku ya. Dulu sih buku CLN belum ada. Kan buku CLN kan tahun berapa kan? Jadi tahun 2005 2006 kan. Waktu itu kan ya bukunya masih yang lama-lama lah gitu kan Ini ya. Saya 13 tahun belajar umur berapa sih? Tahun berapa sih? 13 tahun tahun berapa sih sebenarnya? 2005 2006 2005 Oke. 2006 gitu ya. Jadi baca-baca buku di situ kan, balik lagi. Pertama kan saya belajar technical. Jadi pas belajar technical tuh lebih gampang lah. Oh, ini Golden Cross. Oh, ini Dead Cross. Terus aplikasi ada Yahoo Finance atau di online tradingnya gitu kan. Jadi gampang belajar di situ gitu. Nah, tapi ya balik lagi ya. Menarik. Semua ilmu harus kita improve lah seiring dengan berjalannya waktu kan. Udah technical, ya apa pelan-pelan juga pelajari fundamental gitu sih. Oke, kita mulai masuk ke topik ya. Kayaknya teman-teman udah mulai pada nggak sabar nih. Gimana sih caranya seorang fund manager ya mengatur portofolio gitu ya. Jadi bedanya apa nih sama retail? Terus strategi beli jualnya gimana? Saham yang dipilih itu kayak gimana? Nah, teman-teman siapin catatan ya. Karena prinsipnya adalah kemana duit gede bergerak, di situ kita ikan-ikan kecilnya ngikut gitu. Jadi kemana Koko Billy ini berpikir dia mau beli saham apa, cara ngatur duitnya gimana, belinya yang kayak gimana, itu kita ngikut gitu. Ya, dan time frame Koko Billy ini gimana, berapa jauh? Oke, silakan. Ya, mungkin kalau ya kita setiap aset manajemen punya yang namanya kayak filosofi investasi, atau kalau kita bilang mungkin kalau kita secara pribadi agama lah, agama investasi kita tuh seperti apa. Nah, agama investasi kita, filosofi investasi kita itu yang dikreat sama Bos Jam itu adalah finding value gitu. Nah, tapi mungkin gini lah, saya mau bilang dulu, bukan berarti seorang fund manager tuh sudah pasti 100% lebih pintar daripada teman-teman semua nih, ya belum tentu gitu kan. Ya, kalau ditanya apa dibanding cuan yang mungkin pegang saham yang Bang Unyu-Unyu tadi itu yang beli di low 100 sekarang udah 1000 10 kali lipat, ya mungkin teman-teman juga jago gitu kan. Tetapi balik lagi yang penting adalah konsistensi dalam jangka panjang. Jangan sampai tahun pertama untung 500%, tahun kedua rugi 50%, tahun ketiga rugi, tahun empat. Nah, jadi bolak-balik seperti itu kan nanti akan costly di kedepannya. Nah, kita sebenarnya sebagai manajer investasi kita tuh bisa dibilang mungkin menangnya dibanding retail tuh dari segi akses ya. Akses tuh bukan berarti kayak gimana, tapi lebih kayak kita bisa bertemu emiten. Kita mungkin lebih gampang ketemu emiten. Nah, mungkin kalau teman-teman ketemu emiten itu kan pada saat RUPS doang gitu kan, atau pada saat public expose. Nah, sedangkan kalau kita bisa arrange ketemu dengan manajemen si perusahaan, kita bisa bicara sama korseknya, IR-nya, CEO-nya, atau CFO-nya. Jadi kita bicara sama mereka. Jadi kita bisa gain insight gitu loh. Kadang-kadang kan teman-teman itu kan misalnya baca dari berita, media-media, oh target penjualan segini. Tapi kan target penjualan itu kan biasa di breakdown lagi gitu kan. Misalnya perusahaan A, dia jual produk 1, 2, 3, 4. Dia cuma bilang target penjualannya ini. Nah, tapi kan produk 1, 2, 3, 4-nya ini kalau di breakdown ini kan kita harus tahu. Nah, itu kita bisa dapat dengan ketemu manajemennya. Terus juga mungkin kalau kita lihat dari segi teman-teman mungkin teman-teman balik lagi aksesnya kan berita online gitu kan, media-media. Kalau kita punya kayak Bloomberg Terminal gitu kan. Nah, Bloomberg Terminal itu kan datanya very comprehensive juga kan. Nah, terus balik lagi ketiga, saya percaya sih kayak tahun ini terutama ya, kenapa retail tuh berjaya? Karena investor retail kan jumlahnya makin tambah banyak juga. Kalau di Amerika ada fenomena Robin Hood traders gitu kan, di mana trader retail powernya jadi hebat banget sampai yang institusi merasa wah saya justru harus cari tahu nih retail sekarang lagi ngapain. Kebalikannya, kalau dulu kan retail cari tahu, institusi ngapain. Nah, sekarang kebalikannya, institusi mau tahu retail ngapain. Nah, kita ikut juga di situ gitu. Jadi itu kalau di Indonesia ini, kita masih mau tahu kamu ngapain gitu. ya, gitu. Jadi tahun ini fenomenanya ada seperti itu gitu. Nah, oke, balik lagi. Nah, biasa kita akan lihat dulu ya sebelum beli saham. Kita akan lihat dulu. Jadi makro picture-nya ekonomi negara ini kayak gimana gitu. Misalnya US kuat di mana? Kuat di teknologi. Kita Indonesia, kita kuat di mana? Kita harus diakui, kita kuat di perbankan. Karena kalau bandingin aja sama perbankan Indonesia sama US. Yang satu turun terus,
yang satu bisa dibilang saham Bank Indonesia kan cenderung naik terus dalam jangka panjang, itu kan berapa tahun terakhir ini, bahkan sebenarnya sejak listing. Nah, kita lihat juga Indonesia jago apa? Komoditas. US kan ya menangnya di tech, kita di komoditas. Jadi sekarang kita harus lihat dulu, selama tahun ini, kira-kira apakah ada inflasi? Kita harus tahu makro dulu. Kalau inflasi berarti kemungkinan besar harga komoditas akan bagus. Nah, kalau harga komoditas bagus ya berarti market Indo ini akan sangat diuntungkan gitu kan. Terus kita juga secara makro kayak misalnya sekarang COVID gitu kan. COVID ya kenapa? Jangan heran kenapa bursa US tahun ini hebat. Kita masih underperform dibanding US. Kenapa? US berlimpah teknologinya. Mereka sektor yang sangat diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Sedangkan kita yang selama ini kan perbankan yang kuat. Nah, perbankan kan tahun ini kan risk-nya besar. Nah, jadi akhirnya terimpact gitu. Nah, bahkan balik lagi. Saya yakin justru ketika misalnya nanti vaksin udah keluar, kan kita kan katanya vaksin Desember, Januari ini akan mulai ada vaksinasi yang lumayan massal di seluruh dunia ya. Nah, ketika terjadi vaksin ini, sektor cyclical seperti perbankan itu akan mulai recovery lagi. Jadi saya cukup optimis tahun depan 2021 justru Indonesia sebagai emerging market akan perform better daripada US. Apalagi kalau kita misalnya ini, saya bukan mau coba berpolitik ya, tapi saya lihat dari plan dari Demokrat, dari Republik gitu ya. Kalau Demokrat yang menang sesuai dengan polling sekarang ya, meskipun polling kita nggak tahu benar apa nggak seperti tahun 2016 kemarin. Kalau Demokrat menang, mereka akan unleash stimulusnya itu besar sekali jumlahnya dalam triliun dolar. Mungkin sampai mencapai, saya ada baca sampai 7 triliun dolar. Nah, jika ini terjadi 7 triliun dolar, kemungkinan besar US kan akan defisitnya makin lebar, itu akan memicu keluar dana pergi ke emerging market gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat kan sepanjang sejarah Demokrat itu favor ke emerging market. Pokoknya nggak tahu kenapa setiap presidennya dari Demokrat, emerging market itu performnya better aja gitu. Nah, jadi kita ngeliat seperti itu, oke, kita udah lihat situ, sekarang kita lihat, oke, begini kondisinya, sekarang kita turun ke sektor. Ya, gitu. Sektor kira-kira apa yang akan diuntungkan ya? Misalnya kita yakin, oke, bakal ada defisit, berarti USD akan cenderung melemah. Oke, kalau USD cenderung melemah, biasa apa yang naik? Kan emerging market. Nah, emerging market biasa punya senjata apa? Komoditas. Oke. Kita turun. Oke, berarti sektor perbankan bakal bagus, komoditas bakal bagus. Oke, sekarang udah dari sektor. Nah, kan di sektor semua ada banyak saham. Sektor bank aja ada banyak kan, banknya kan, komoditas juga ada banyak. Ada nikel, ada CPO, ada batu bara, dan segala macamnya. Dari semua sektor ini kita akan lihat mulai turun. Kalau dari bank, mana kalau kita yakin komoditas mau naik, mana bank yang portfolio kreditnya paling banyak dari perusahaan komoditas. Ini berarti yang kemungkinan besar akan oke, gitu kan. Oke, bank kita ini. Terus kita lihat juga kalau komoditas ketika tahun komoditas itu lagi bagus, bukan berarti semua komoditas itu naik. Nah, kita lihat lagi dibanding nikel, CPO, batu bara, itu kayak gimana. Contoh sekarang misalnya ya, nikel, kita udah nggak usah tahu lah, dengan ada Tesla, electric vehicle, apalagi hari ini ada berita Indonesia kan akan set battery holding, makanya Antam itu kan naik ya tadi hari ini banyak. Oke, nikel berarti oke nih. CPO sekarang orang ngomong La Nina gitu kan. Oke. Coal ya mungkin coal paling lagging ya bakal ya. Tapi coal bisa ada sentimen positif gitu ya. Kenapa? Karena meskipun ada berita kemarin China itu mau stop impor dari Australia, tapi kita harus tahu Australia juga akan shutdown produksi mereka lumayan lama nanti di Christmas sama New Year ini. Berarti akan ada potensi supply crunch. Terus ingat juga La Nina itu kan biasa akan banyak hujan di Indonesia dan Australia, terutama Australia bagian timur. Nah, kita tahu Australia bagian timur itu ada New South Wales dan Queensland. Batu bara di Australia banyaknya tuh di situ, di Bowen Basin, di New South Wales sama Queensland. Kalau banyak hujan, pengiriman jadi susah, ya kan, orang nambang jadi susah, itu harga batu bara bisa naik tinggi seperti tahun 2011 kemarin ketika adanya La Nina waktu itu berbarengan dengan ekonomi recovery dunia pasca global financial crisis, itu batu bara langsung shoot up ke atas. Jadi kita sebagai fund manager nggak cuma angka melulu yang kita baca, kita harus tahu fenomena alam yang mau terjadi apa. Oh, La Nina. La Nina tuh impactnya hujan di mana? Oke, di sini daerah sini biasa hasilin apa? Langkah terimpact, ada nggak saham Indonesia apa segala macam, itu kita lihat. Jadi udah screening kayak gitu, oke, kita udah tahu sektor yang bakal good ini ya, bank yang bakal good, ini consumer yang bakal good, oke, kita lihat semua. Kayak kemarin misalnya di Indonesia ada juga kayak Omnibus Law gitu kan. Nah, dari Omnibus Law sektor apa yang kita juga lihat semuanya, kita turun sekarang ke masing-masing emitennya. Oke, di sektor bank misalnya, ada berapa bank, sektor berapa bank. Kita kan baru turun breakdown ke per masing-masing company. Per masing-masing company kita lihat misalnya,
misalnya ada BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan segala macam. Kita lihat siapa yang valuasinya paling murah di sini, profitability bakal paling improve, misalnya ROI paling tinggi, PBV paling rendah, itu kita akan overweight lebih di bank yang itu ketimbang bank yang lain. Kalau komoditas, kita lihat, oke, siapa yang paling sensitif nih? Misalnya kita tahu, oh harga batu bara mau naik, kita harus cari yang paling sensitif sama kenaikan harga coal. Misalnya dari coal yang satu, misalnya ITMG, Adaro, PTBA, Harum, kita cari tahu mana yang paling sensitif sama kenaikan harga batu bara. Nah, kita akan taruh weightingnya paling gede di situ. Jadi mungkin itu secara top down, secara fundamental ya. Nah, mungkin kalau entry exit-nya kita bisa pakai technical juga sedikit, bisa ada perannya di sini. Misalnya Jangan udah disebut ada di dulu situ exit-nya. gitu kan. Pelan-pelan ya. Jadi biar netizen juga mencerna dulu. Aku summary dikit ya. Aku summary dikit teman-teman. Jadi tadi untuk pemilihan saham sendiri secara top to down. Jadi ngelihat secara makroekonomi, sektoralnya bagaimana, kebijakan moneter, fiskal, termasuk stimulus itu yang tadi jadi satu pemicu yang sangat bagus sekali ya, satu sentimen yang sangat positif sekali. Nah kemudian baru secara sektoralnya. Nah kalau secara sektoral satu yang paling menarik untuk komoditas ini tadi juga berkaitan dengan alam ya, salah satunya dilihat La Nina. Berarti kalau menurut Billy ke depan itu yang menarik bakalan dari komoditas seperti batu bara, metals, dan juga CPO. Oke ya, itu aku note dulu gitu. Sebelum kita lanjut untuk cara beli jualnya nih ya, Billy, kalau kamu melihat saat ini saham-saham yang lagi terdiskon, yang lagi valuasinya PBV-nya diskon-diskon banget gitu, mungkin kemarin kita udah sempat bahas juga dengan analis dari Sukor ya, mengenai properti dan konstruksi gitu, tapi Sukor sekuritas lain ini. Nah mungkin kalau untuk Sukor Asset Management, memang mungkin nggak bisa dibahas saham per sahamnya ya, karena compliance ya. Nah, mungkin bisa dikasih komen dikit nih untuk sektor konstruksi gimana, properti gimana untuk valuasinya. Ini kita bisa ngintip-ngintip nih si Kokoh ganteng yang ini di fund manager duitnya banyak ini arah pikirannya mau kemana sih gitu. Kita ikan-ikan kecil kita ngikut aja deh. Ya, mungkin kalau dari segi sektor konstruksi ya, jujur ngomong kita sektor konstruksi sih bisa dibilang nggak overweight tahun ini gitu ya. Ya memang sektor konstruksi seminggu terakhir naiknya lumayan kenceng karena ada isu yang sovereign wealth fund itu kan, makanya ada beberapa saham konstruksi yang naik gitu ya. Sedangkan untuk properti, nah properti ini sebenarnya menarik. Dari 2016, kita tahu lah kalau kita mau lihat secara angka, secara valuasi, discount to NAV valuation, itu tuh properti udah murah banget, murah banget, yes, gitu ya. Tapi balik lagi, kadang-kadang begini, teman-teman, kita harus ngeliat juga, temennya yang market cap-nya besar, sektor market cap besar, itu murah juga nggak? Nah, contoh misalnya, sekarang properti lagi murah. Sekarang teman-teman hitung, properti bisa naik berapa kira-kira kalau teman-teman beli sekarang? Oh, kayaknya saham properti yang saya beli bisa naik 30-40% nih. Oke, 30-40% ya. Oke, tapi sekarang saya tanya balik, saham perbankan, kalau teman-teman beli sekarang, dengan asumsi mereka balik ke high mereka tahun ini, saya ambil contoh aja misalnya, satu bank deh, BRI. Sekarang harga saham bank BRI itu kan 3.300, gitu ya. Puncaknya 4.700-an something, ditambah dividen, kemarin hampir lah, bisa 48-49 total ya, saya bilang ya orang dapat berarti ya, kalau dia hold. Berarti ada upside berapa? Itu hampir 50%. Nah, 50% ya. Nah, mungkin ya kita nggak tahu kapan recover-nya, tapi anggaplah dalam waktu 2 tahun ke depan. Nah, dalam 2 tahun ke depan, kalau misalnya sektor properti naik 40%, sektor bank mau naik 40%, sekarang kita sebagai fund manager yang AUM-nya tuh triliunan atau ratusan miliar lah katakanlah gitu ya. Kita kalau beli saham properti, misalnya kita pada pelan 2T deh, misalnya 2T. Kita mau beli saham 1% aja, 20M berarti kan. Kita beli properti 20M, karena kita yakin mau naik 40% nih. Ketika entry beli 20M, yang ada kita yang narikin itu sahamnya naik. Tapi kalau kita 20M-nya kita beliin ke blue chip, itu kan kita memang mungkin naik, tapi nggak bakal impact banyak banget. Nah, jadi ketika kita bandingin, oh, properti bisa naik 40%, banking bisa naik 40%, ya jujur ngomong, mungkin kalau dari segi kita ambil banking, karena banking menang di sisi liquidity, gitu kan. Nah, jadi seperti itu kita juga pertimbangkan. Jadi overall konstruksi yes,
isu SOF sovereign wealth fund ini ngangkat banget untuk sektor konstruksi kan. Kalau kita kayak waskita tuh naik lumayan ya seminggu terakhir. Kalau properti ya balik lagi jujur ngomong valuasi udah murah banget, tapi kita mau ngelihat demand-nya properti ini ngebuktiin dia bisa firm nggak demand-nya. Karena jujur ngomong gini, dari 3-4 tahun lalu BI itu udah sering cut rate, udah kasih relaksasi segala macam. Tapi karena banyaknya oversupply, karena orang beli properti cuma untuk mungkin invest doang pada tahun zaman 2012-2013 kemarin itu, akhirnya banyak sekarang rumah yang mungkin masih kosong-kosong, orangnya akhirnya jual, BU semua gitu kan, akhirnya menekan harga properti jadinya kan. Nah, jadi buat kita sampai kita isu oversupply ini udah mulai berkurang, kemampuan generasi milenial ini bisa beli rumah udah mulai naik, jadi catch up. Nah, sektor properti menurut kita akan bisa fulfill value-nya dia sih, kayak begitu. Oke, menarik banget nih. Terus tadi bicara, jadi intinya big money dengan duit segitu banyak, kalau beli properti atau konstruksi yang likuiditasnya nggak segede atau kapitalisasinya nggak segede saham-saham banking, pastinya yang dipilih banking dulu dong. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa saham-saham banking di bulan Maret kemarin itu naik duluan, blue chip naik duluan instead of yang properti atau second liner gitu. Nah, jadi kita sekarang sudah semakin bisa ngerti nih cara pikir fund manager gimana. Jadi kesimpulannya blue chip first, baru second liner kemudian ya. Jadi batu-batu besar dulu masukin ke ember, baru kerikil atau pasir-pasir yang lebih kecil. Nah sekarang saya mau nanya nih, Billy, ini kan memang upside-nya untuk saham-saham properti masih jauh, untuk saham-saham banking juga masih banyak upside. Kesimpulannya teman-teman yang tadi tanya, wah saya punya dana buat investasi baru masuk dikit nih, BRI di 3.000, BCA di 27.000. Ini dengar Koko Billy kayak gini, kesimpulannya masih bisa masuk ya, masih ada upside lumayan. Pertanyaan saya gini, untuk saham-saham banking seperti BCA, BRI, BCA itu udah secara valuasi nggak bisa dibilang murah ya, meskipun memang harganya juga masih lebih murah dibandingkan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemudian untuk BRI sendiri, aku lihat valuasinya juga nggak murah-murah amat gitu, lebih mahal daripada Bank Mandiri dan juga BNI, correct me if I wrong gitu. Nah, gimana kalau misalkan retail masuk ke saham-saham perbankan ini dengan untuk investasi jangka panjang masuk sekarang dengan valuasi kayak gitu, menurut kamu gimana? Ya, oke. Kembali lagi kalau kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman sekarang beli BCA, BRI, BNI, Mandiri, kita bilang Big Four lah ya, perbankan atau BTN lah anggap gitu ya. BTN, ya kalau kita bicara teman-teman benar-benar mau investasi jangka panjang, ya itu sebenarnya nggak beli di harga sekarang buat saya masih masuk akal. Terlepas orang bilang misalnya, BCA itu valuasinya mahal, book value-nya tinggi gitu ya. Ya, kalau teman-teman benar-benar merasa, jadi gini, portfolio itu harus diatur menurut saya. Nah, saya selalu bilang, ini kita nih kayak perang gitu, kayak misalnya war. Kita harus punya pasukan depan. Pasukan depan itu yang paling jago buat kita, yang paling agresif. Siapa misalnya menurut kita? Oh, mungkin BRI, BTN itu yang betanya tinggi kan, kalau sektornya naik dia naik paling kenceng gitu. Oke, dari BTN itu berarti pasukan depan, berarti bobotnya mungkin kita tahu yang tinggi di situ. Terus misalnya kita lihat, oh BMRI, BNI ini sahamnya oke juga nih gitu kan, tapi saya kayaknya nggak mau terlalu overweight, ya udah taruh dia sebagai pasukan tengah gitu kan. Nah, teman-teman harus selalu mungkin punya portfolio mungkin 1-2 saham yang menurut saya itu saham benteng. Saham benteng itu adalah saham yang teman-teman kalau nanti misalnya butuh apa-apa, bisa teman-teman cepet cash-in-nya, dan dia biasanya tuh nggak bakal turun-turun banget, dalam banget gitu loh. Nah, misalnya BCA fit the profile untuk yang sektor begini, atau mungkin dulu Unilever gitu ya. Nah, fit profile-nya. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh ke teman-teman misalnya ya, kalau teman-teman bingung misalnya, oh saya mau beli apa nih sekarang nih, market udah naik, ya kan, ntar ketinggalan, tapi ntar kalau turun repot juga nyangkut di pucuk gitu kan. Nah, jadi misalnya teman-teman bisa beli saham misalnya BCA A ya, saya anggap BCA itu beli BCA terus beli bank A, B, C 3, itu yang betanya tinggi itu semua. Oke, kita tahu nature-nya BC itu kan defensif gitu ya sahamnya ya, mungkin kalau saham lain turun 15% dia cuma turun 5%, tapi kalau saham lain naik 20% ya mungkin dia cuma naik 10% misalnya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita beli aja. Misalnya ini saya bicara kalau teman-teman ada ketinggalan banget ya, ketika teman-teman misalnya beli BCA, kalau ternyata market naik, ya puji Tuhan, saya tetap untung, meskipun kalah sama bank-bank lain. Tapi ketika misalnya market turun semua misalnya 20%, 30%, sedangkan si BCA cuma turun 10%. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatin potensi.
teman-teman cut loss, si saham benteng ini bisa beli saham yang lain yang lagi diskon 30% tadi. Ketika nanti situasi membaik, ya ini naiknya lebih kencang, teman-teman yang tadinya rugi, minus 10%, menang 30% di sini, teman-teman net-netnya mungkin masih untung 15-20%. Jadi, market naik happy, market turun, mungkin bisa lebih happy lagi gitu kan. Nah, jadi Menarik banget. ada, betul, jadi harus punya saham benteng 1 atau 2 lah. Jadi yang bisa di-cashin kapan aja, harganya biasanya nggak bakal turun-turun banyak, walaupun market lagi itu, dan uangnya teman-teman bisa buat beliin saham yang valuasinya murah tadi. Gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi intinya portofolio juga harus diatur ya. Ada pasukan depan, tengah, dan benteng. Biasa kalau saya ajarin teman-teman di sini sih, buat gampangnya itu ada saham-saham blue chips yang menjadi mendominasi portfolio, kemudian saham-saham kecil-kecil yang buat investasi jangka panjang itu, tapi dia secara fundamental memang nggak sekuat blue chip, itu bisa 20 atau 30% dari portfolio. Contohnya misalkan Sido, Cleo, dan juga properti konstruksi lainnya. Nah, untuk yang big caps ada misalkan BCA, BRI, BMRI, BBNI, Unilever, Kalbe Farma, HMSP, GGRM, ICBP, INDF, dan selain itu ada TLKM, ASI. Oke, Billy, aku mau nanya lagi nih, Billy. Sangat menarik sekali cara mengatur portfolio ala fund manager dan memberikan pencerahan banget buat teman-teman kita bahwa portfolio kita itu jangan semuanya diisi satu saham aja. Apalagi kalau lagi pede, saham unyu-unyunya naik 24%, dulu pernah cuan dari saham unyu ini, BRIS, terus kali ini cuan lagi, kepedean, langsung duit dimasukin ke situ, apalagi pakai margin. Nah, itu salah banget, teman-teman. Kunci utama keberhasilan seorang fund manager atau asset management adalah mengatur porsi dari portfolionya. That's why Sukor Sekuritas, kalau nggak salah, Sukor Sekuritas, nggak apa-apa lah ya, saudara, salah sebut dikit. Sukor Asset Management itu reksadananya, aku bukan promo ya teman-teman, ini data yang ngomong gitu loh. 5 tahun berturut-turut ya, itu jadi top terus ya. Iya. Kita 5 tahun terakhir bisa bilang kita selalu positif di atas benchmark IHSG sih returnnya. So far kita juga yang produk kita yang Sukor Equity Fund itu so far sekarang 4% di atas indeks saham gabungan. Menarik. Gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan aku yang berikutnya. Ini teman-teman, kalau nanyain saham ya, misalkan aku bilang buat investasi gitu ya, beli saham TLKM, baru berapa hari udah galaunya luar biasa gitu, TLKM gimana gitu, terus saham ini gimana, saham itu gimana, buat investing. Nah kadang kalau pas naik pun juga galau, contoh GGRM, HMSP, udah dibeli, naik, boleh nggak dijual? Jadi investor mendadak trader, kalau cuan, trader mendadak investor kalau nyangkut gitu, kalau rugi. Nah, sebenarnya kalau dari fund manager sendiri, misalkan nih ya, kamu beli BRI di Maret kemarin, udah pastilah itu yang beli big money, fund manager termasuk kamu gitu. Ya, jadi masa BRI itu dalam 2-3 hari dia naik 30-40%. Itu kalau bukan big money udah nggak mungkin, cuma retail doang. Nah, ketika big money beli saham-saham seperti ini, itu rentang waktu hold-nya berapa lama sih? Oke. Rata-rata? Ya, sebenarnya kembali lagi, kita kan investasi karena kita untuk reksadana, pasti kita lebih punya mainnya tuh jangka panjang. Tapi tidak menutup kemungkinan, kita juga ada porsi yang trading. Misalnya kita beli saham di akhir Maret kemarin, terus 2 hari naik 30-40%. Itu kita pasti akan kurangin. Udah pasti kita pasti akan kurangin. Kita take profit, karena kita tahu, ini kan mungkin lagi akan koreksi, tapi gini, kita tuh bukan berarti kayak teman-teman ya, mungkin kalau beli all in, jual langsung all out juga semua, kita nggak bisa kayak begitu gitu ya, karena kalau teman-teman tahu secara POJK aja kan, kita reksadana saham tuh cash boleh maksimal 20%, jadi kita nggak bisa seperti teman-teman yang kayak market udah nggak bagus nih, bau-baunya nih, mau bearish nih, langsung cash 100%. Nah teman-teman mungkin enak, kita cash cuma bisa maksimal 20%. Terus kita juga nggak bisa all in seperti teman-teman. Oh, saya yakin nih sama satu saham nih, mungkin dapat mimpi, ini bank bakal jadi unyu-unyu selanjutnya gitu kan. Saya all in 100% duit saya di situ. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita reksadana punya batasan. Cuma boleh maksimal 10% dari nilai aset kelolaan kita di satu saham tertentu. Itu pun kalau naik kita harus kurangin. Kecuali syariah, kita bisa sampai 20% bobotnya gitu ya. Tapi pada umumnya hanya 10% jadi gitu. Jadi misalnya kita beli saham 1T, dana kelolaan kita 1T. Kita beli sahamnya 80M, berarti kan posnya 8%. Ketika dia naik 20%,
jadi 100M kan, dia nyentuh batas 10%. Kita nggak mau harus jual, kurangin. Mau nggak mau, kita harus jual loh. Itu karena udah menyentuh batas 10%. Jadi kita try to comply juga. Jadi kurang lebih kita manage seperti itu ya. Jadi kita adalah porsi untuk invest, tapi kita ada juga porsi untuk tradingnya ada juga. Jadi misalnya kita yakin sama satu sambang ini, oke, kita bikin porsi di fund 7%. Ketika naik sampai 9%, porsinya kita mungkin kurangin, tapi kurangin nggak sampai habis. Kita kurangin, ya balik lagi mungkin ke 5-6%, gitu kan. Atau misalnya fund kita, misalnya LQ45. Meskipun kita nggak suka sama tuh saham, LQ45, kita, aduh ngapain sih harus beli saham kayak gini. Tapi kalau bobotnya besar, mungkin kita akan taruh bobot 1% aja. Yang penting kita punya, gitu. Jadi kalau ntar dia naik, kita tuh nggak underperform sama indeks. Karena balik lagi, kita sebagai fund manager yang harus kita kalahin itu adalah nomor satu tuh benchmark IHSG. Jangan sampai orang komen gini, saya invest di reksadana IHSG minus 20, dia minus 25 gitu kan, ngapain toh gitu, saya beli aja indeks fund sendiri. Nah, itulah pressure-nya sebagai seorang manajer investasi gitu ya, yang setiap hari kita semua selalu ini, ya itu adalah bagaimana caranya kita tuh udah deg-degan kalau benchmark udah deket sama kita. Oh, jangan sampai ini benchmark terlalu deket sama kita. Kita harus bikin gap sama si benchmark. Kita juga harus lihat lawan-lawan kita. Jangan sampai benchmark plus 10, kita plus 15. Oh, kita hebat. Belum tentu. Nah, kalau teman-teman kita plus 20, plus 25, plus 30, berarti kita sebenarnya cuma ngepas-ngepas doang. Bagusnya kan gitu. Jadi, kita selalu berusaha sebisa mungkin, kita nggak pernah garansi, tapi sebisa mungkin kita selalu berusaha, kita harus bisa better than benchmark lah gitu. Jadi selama 5 tahun terakhir ini, puji Tuhan ya kita memang better dan benchmark ya. Kayak hari ini kita happy banget. Kayak Antam kan hari ini auto reject atas ya. Mungkin teman-teman bisa cek di fund fact sheet reksadana kita, bisa cek di websitenya pemegang saham Antam. Kita tuh udah termasuk top 10 pemegang saham Antam terbesar secara Antamnya sendiri gitu. Nah jadi kayak kenaikan hari ini ya kita sangat enjoy banget lah. Jadi today is a good day as management gitu. Wah, Billy, tau nggak Billy? Ini kalau komen aku nyalain ya Billy ya. Fans kamu tuh banyak banget Billy. Tau nggak? Nanti aku kirim screenshotnya ya. Beneran tadi ada yang komen mau ini bilang ini Billy udah punya istri belum? Kalau belum, aku mau jadiin kamu mantu gitu. Luar biasa. Komennya nih bener-bener. Oke, aku matiin komen lagi bikin distract. Oke, jadi gini nih Billy. Sekali lagi, kembali lagi ya, bahwa Big Fund itu ada aturannya dalam beli saham, jumlah sahamnya ada aturannya. Tapi sekali lagi tetap saham-saham Big Caps yang diambil dulu karena harus paling tidak menyamai atau lebih dari IHSG. Menyamai IHSG artinya dari saham-saham blue chip itu sendiri, lebih dari IHSG itu artinya dari saham-saham mungkin saham-saham second liner, saham-saham seperti Antam second liner atau nggak second liner, anyway, bukan yang bukan yang terbesar juga gitu. Dan sangat menarik sekali. Tadi Billy sempat ada ngomong juga di fund manager tuh ada investasi, ada trading. Boleh nggak sih aku tahu sebenarnya rentang waktu kalian investasi itu dibilang investasi berapa lama, tradingnya kalian berapa lama gitu. Dan aku tahu sih pasti nggak mungkin kayak teman-teman semuanya di sini beli saham unyu-unyu, beli hari ini gitu ya. Jadi teman-teman member M-Trade tuh paling seneng kalau aku kasih ini, kita kasih cuan cepat gitu. Beli hari ini, jual besok, wah bahagianya luar biasa. Tapi kalau yang super trader nunggu 6 bulan, aduh lama banget gitu. Ya jadi pengen tahu nih, kamu kalau bicara tentang investasi berapa lama? Kalau untuk trading, menurut kalian tuh, kalian trading berapa lama? Berapa cepat? Ya, ini kalau kita bicara pada umumnya lah ya. Biasa kalau kita beli, kita pasti punya view, let's say minimum 6-12 bulan. Minimum 6-12 bulan kita yakin nih akan perform. Makanya kayak kenapa kita sekarang suka banking. Karena kita yakin over the next 6-12 month harusnya ini bakal bagus banget buat sektor perbankan dengan adanya vaksin dan semua kebijakan yang pemerintah lakukan sekarang. Nah, tapi ada juga part-part ya. Misalnya kita beli pada saat akhir Maret kemarin, terus 2 hari naik 40%, ya kita jual. Pasti kita pada intinya gini, kita bukan orang yang orang bilang ya idealis. Oh, kalau saya udah beli saham, setahun itu naik baru saya jual lah. Kalau beli saham 2 minggu dia udah naik 30-40% dan menurut kita tuh udah kena target kita, ada saham yang lebih menarik ya kita pindah gitu. Jadi kita tipenya tuh fleksibel gitu. Buat kita kalau saham bisa naik cepat ya kenapa enggak gitu kan? Ya bagus daripada beli diem setahun terus baru naik ya. Kan itu kan jadi duit mati kan. Sedangkan kita reksadana balik lagi selalu di-compare dengan fund manager lain, selalu di-compare dengan IHSG. Kok minggu ini
reksadana kamu dibanding reksadana B, kamu kalah 1%. Padahal 2 minggu lalu kita menangnya 5%. Tapi yang dia ingat cuma kalahnya doang minggu kemarin. Nah, itu sering banget yang kayak begitu gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa kita harus keep up performance kita sih. Oke, menarik banget ya. Jadi nggak idealis. Kalau misalkan rencananya buat jangka panjang, ternyata 2 minggu dan naik 30-40% bisa mengurangi porsinya. Oke, Iya, teman-teman juga. kita keluar. Nah, Ya, kalau udah kita kena jadi target kita, ya kita, ya betul. menarik banget ya. Kita jadi retail juga mesti sama kayak gitu teman-teman ya. Tadi ada yang nanya juga tuh. Beris itu kemarin kita rencana mau super traderin, which is super trader tuh momentum trading sekitaran beberapa bulan gitu kita nge-hold biasanya. Tapi 2 hari auto reject atas. So what gitu. Ya udah kita profit taking juga keluar gitu. Betul. Oke. Billy, sangat luar biasa sekali nih Billy. Billy, aku mau nanya lagi nih Billy tentang sekarang manajemen resikonya ya. Gimana manajemen resikonya untuk fund manager ini, untuk asset management? Nah, untuk manajemen resiko ya. Mungkin kalau kita agak susah melakukan automatic stop loss gitu. Automatic stop loss kan mungkin kalau trader retail kan gampang ya, set di online trading selesai gitu kan. Sedangkan kita kan bisa dibilang kita trading reksadana itu nggak pakai online trading. Semua biasa mostly by phone atau kita langsung order direct via Bloomberg terminal gitu ya. Oke. Nah, jadi kita kalau untuk manajemen resiko, terutama kita ya yang MI, kita akan pay attention banget di saham yang medium to small cap terutama. Kenapa? Misalnya tadi saya bilang di awal, kita misalnya punya kelolaan 1T, kita mau beli satu saham 2% untuk portfolio kita, ngisi portfolio, kita yakin, kita beli 20M, kita harus consider, kalau sampai tidak terjadi sesuai dengan yang kita perkirakan, baik lagi kita manusia, kita bisa bikin forecast yang salah gitu kan, kalau sampai salah, 20M ini kita cut loss, ini saham bisa turun berapa nih, karena kan bid offer-nya mungkin cuma bisa nampung 1M, 2M, itulah kenapa kita biasa akan selalu ngitung, bisa nggak ini dalam kondisi terburuk, ini saham kita likuidasi dalam waktu 2-3 minggu, habis bersih posisi kita. Bisa nggak? Kalau bisa, itu kita akan consider masuk. Tapi kalau kayaknya susah keluar dalam 2-3 minggu, nah ini kita better jangan-jangan. Karena gini, jangan sampai nanti ketika market turun, ya kita sulit menjaga porsi kita gini. Kan orang biasa market turun, biasanya orang panikan, redeem semua gitu kan, reksadana. Kita blue chipnya nggak terlalu banyak, banyakkan di small cap misalnya. Mau nggak mau kan blue chip dulu dijual habis-habisan. Small cap misalnya turun juga, tapi kita nggak jual. Nah, ketika nanti market rebound, kita kan tahu yang paling naik paling tinggi blue chip. Jadi ntar kita kalah. Karena kenapa? Blue chip kita habis kita jual untuk bayar redemption. Yang small cap nggak kejual, sedangkan small cap naiknya belakangan habis si blue chip. Nah, jadi itulah kenapa kita harus manajemen resikonya, kalau saya bilang secara likuiditas seperti itu. Nah, kalau secara fundamental, balik lagi. Kalau buat kita tiba-tiba ada bad news, tiba-tiba kalau kita lihat, waduh kinerjanya kayak udah nggak bakal bagus lagi nih, ada faktor yang tiba-tiba berubah, mungkin kebijakan pemerintah, faktor mungkin dari bahan bakunya atau di ban apa segala macam, ya kita mungkin mau nggak mau kita harus exit gitu di market gitu. Jadi kita juga bisa teman-teman. Jadi balik lagi kita semua ya kembali lagi kita kan trade-nya di market yang sama, cuma cara pendekatan kita aja yang berbeda. Oke. Ini aku sambil nyatetin banyak hal nih ya. Jadi intinya untuk manajemen risiko nomor 1 banget yang dilihat adalah likuiditas dari saham tersebut. Kapitalisasinya seberapa gede gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya mau buang barang, nggak ada yang ngebeli. Sebenarnya mirip loh. Retail, kita juga sebagai retail ya teman-teman ya. Saya seringkali juga share ke teman-teman, lihat likuiditas dari saham tersebut ya. Kalau pakai technical sih biasa aku lihatnya dari volumenya kering tiba-tiba melonjak tinggi. Nah, aku mau nanya nih, Koko Billy, ternyata Koko Billy nih udah sold out ya. Jadi ibu-ibu yang mau ngepek mantu jangan harap. Lucu ini. Iya, Billy, aku mau nanya nih. Kriteria kamu di dalam memilih perusahaan, kan tadi dibilang medium small cap ya, itu likuiditasnya minimal berapa, kapitalisasi sahamnya minimal berapa, terus frekuensi saham yang diperdagangkan itu kriterianya berapa dalam berapa hari, volume transaksinya berapa, ini nanyanya super detail banget. Ya. Karena nanti aku akan pantau saham-saham yang masuk kriteria itu. Mungkin kalau dari segi market cap ya,
kita sih market cap ya sebisa mungkin udah kepala triliunan lah, sebisa mungkin ya kepala triliunan gitu ya. Kecuali kita benar yakin banget sama story-nya dia masih ratusan miliar, mungkin kita akan kumpulin sedikit demi sedikit. Tapi preferable kita akan pilihnya tuh yang udah kepala triliunan lah gitu. Kalau bisa better di atas 2 triliun, betternya di atas 2 triliun. Nah, dari segi value transaksi. Nah, kalau dari segi value transaksi ini relatif lah ya. Kita nggak bisa expect kalau kita pertama kali beli saham small cap, udah tuh transaksinya udah 10M, 20M. Breeze kan dulu, sekarang kan transaksi ratusan M tiap hari. Nah, coba kita 6 bulan yang lalu gitu kan, 6 bulan lalu kan masih sepi banget gitu ya. Nah, 6 bulan lalu masih belum terlalu ramai seperti sekarang. Jadi kita paling look out for, yang penting juga dia transaksi balik lagi, udah di atas billion lah. Kalau bisa ya udah di atas 5 miliar, even better gitu, 5-10 miliar gitu. Soal frekuensi, kita nggak terlalu pay attention ya, karena buat kita ya buat apa kita ngitung transaksi rollingan yang satu lot gitu ya, buat kita nggak ada gunanya juga seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke volume gitu ya. Nah mungkin juga kalau teman-teman online trading kan pasti tahu ada buying power, sell power, hajar di over gimana itu bisa kebaca semua kan, ya itu apa bisa juga teman-teman perhatikan sih gitu. Oke, menarik banget nih. Aku mau nanya lagi nih, Billy. Banyak nanyanya ya. Semoga ini nggak dimarahin bos Jam ya. Ini rahasia perusahaan dibocorin gitu. Oke, jadi Billy, ini AUM-nya Sukor Asset Management sekarang berapa sih? Total dana kelola. Ya. AUM kita kurang lebih sekarang ada di sekitar 14 triliun kali ya, 14 triliun. Soalnya saya nggak terlalu perhatiin day to day gitu, karena day to day kan gerak terus. Jadi udah bisa dibilang udah 1 miliar dolar lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi growth-nya apa? Ini aku lihat. Iya. Jadi kita kurang lebih udah sekitar 1 miliar dolar lah ya. Kita mungkin 15T lah, mungkin 15T yang gitu ya. Oke, nah 14-15T ya? Ya, kita gedenya di money market, itu money market kita gede, equity kita mungkin ada sekitar 3 triliunan sih gitu. Jadi ada 3 triliun yang investnya di pasar saham sih gitu. Oke, itu yang tadi sebenarnya saya mau tanyain tuh pertanyaan lanjutan saya 14 sampai 15T ini. Ini kalau misalkan konfidensial kamu nggak harus jawab ya. Tapi karena ini aku sangat kepo sekali, kalau misalkan ada yang bisa dijawab, jawablah gitu. Ya, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Jadi 14 sampai 15T ini tadi dibagi-bagi money market dan juga equity. Equity 3T. Money market itu porsinya berapa persen, kemudian selain money market dan equity itu ada lagi nggak untuk yang lainnya, instrumen investasi lain? Mungkin kalau data kayak gini tenang aja, teman-teman bisa cari itu datanya publik kok, teman-teman bisa cari semua money market kita berapa, equity kita berapa. Aku masih ada pertanyaan lagi tuh yang lebih detail, ini baru opening nih, coba jawab dulu. Ada juga kayak fixed income, itu balance fund, itu kita ada juga semua. Cuma nomor satu paling gede kita di money market, kedua kita ada di equity gitu. Money market berapa persen itu? Money market mungkin sekitar 2/3 kali ya, 2/3 dari AUM kita ada di money market gitu. Kalau fixed income-nya berarti nggak terlalu gede ya? Atau malah gede juga? Nggak terlalu besar, betul. Karena kita bisa dibilang lebih fokusnya tuh di money market sama equity. Si balance fund ada juga seperti saya. Cuma memang mungkin porsinya belum besar, karena kalau kita lihat appetite investor kan simple, ada yang defensif banget, konservatif banget, mainnya money market, ada yang agresif banget ya equity gitu. Jadi yang tengah-tengah biasanya orang Indonesia kayak kurang suka yang tengah-tengah gitu, kalau nggak di kiri ya di kanan gitu kalau kita. Nah ini aku mulai nanyanya get into details, kamu mau jawab boleh nggak? Boleh. Ekuitas 3T dari 14 sampai 15 triliun AUM ini pembagian sahamnya gimana? Mungkin kalau nggak bisa ngomong ya, pastinya nggak boleh dong ngomong saham detail, itu konfidensial kalian. Mungkin sektoralnya, atau blue chip sekian persen, second liner sekian persen, gitu boleh lah. Dikit-dikit lah yang kamu bisa ngomong sejauh apa. Oke, kayak saya misalnya ambil contoh satu produk kita yang paling ini ya flagship fund kita gitu, misalnya Sukor Invest Equity Fund. 60% harus di LQ 45, teman-teman. 60% harus di LQ 45 gitu. Jadi mau nggak mau ya apapun yang terjadi 60% harus di LQ 45. Sisa 40%-nya ya kita bagi-bagi di small, medium cap, itu kita ada di situ juga. Nah, mungkin kalau untuk yang alpha seeker-nya kayak Maxi Fund gitu ya, mungkin kebalikannya. Jadi yang blue chip-nya mungkin sekitar 40% aja, small medium cap-nya yang lebih banyak gitu. Jadi kita ada fund-nya tuh tergantung jenis
risk profile investment objektif orang masing-masing sih, gitu gimana. Oke, sekarang saya mau nanya lagi nih Billy nih ya, mungkin dikit nih pertanyaan kepo saya gini. Kalau AUM sebuah aset management itu naik terus, total dana kelolaannya naik terus gitu ya. Sementara ini kan porsi di pasar saham itu juga tadi ada diatur ya, diatur ada di money market, ada di fixed income, ada di ekuitas gitu ya. Dan pasar saham kita kan yang likuiditasnya ya saat ini sih masih cukup oke untuk yang blue chipnya. Cuman kalau misalkan ini, maksud aku semakin besar total dana kelolaan, of course nggak bisa masuk di second liner kebanyakan juga, which is yang membuat pembeda antara portofolio kita dengan IHSG, ini kan second linernya. Kalau ngikutin blue chip aja kan jadinya mirip kayak benchmark atau IHSG. Nah ini gimana caranya ketika nanti AUM Sukor Asset Management itu semakin tinggi, tapi performa kalian itu juga bisa tetap di atas. Nah, aku worry-nya kalau misalkan satu aset management dengan AUM yang semakin tinggi, itu nanti dia performanya juga jadi agak-agak slowing down gitu. Ya, oke. Ini memang pertanyaan yang selalu ditanyakan ke kita, mungkin udah 3-4 tahun terakhir. Sejak kita pertama kali booming tahun 2016 ya. Pada saat 2016 memang dana kelolaan Sukor Invest Equity Fund itu startnya dari 30M. Sampai sekarang kita udah 1,5 sampai 2T lah di yang Sukor Invest Equity Fund ini sendiri ya. Jadi pada saat kita ada 30, orang bilang, bagus karena masih 30M. Tunggu coba ntar kalau udah 100 udah bagus, ada lagi yang ngomong, ntar coba lihat kalau udah 500M, gue mau lihat kayak gimana. 500M kita masih bagus juga. Terus tunggu coba antar 1T kayak gimana, ya kita juga masih oke juga. Jadi pada intinya seperti ini sih, ketika kita makin besar AUM, memang akan ada kesulitan di small and medium cap. Kita harus lebih jitu prediksi suatu saham. Kita kalau memang yakin banget, ingat kita belinya banyak loh, ini 1% aja dari fund. Udah, ini bukan kayak dulu 30M, 1% cuma 300 juta, bisa beli kanan buang kiri gitu kan. Ini udah nggak bisa loh. Ini lu buang mungkin jangan bisa sampai auto reject bawah, bisa gitu kan. Nah, jadi kita harus lebih teliti. Makanya riset juga harus lebih deep gitu kan. View juga lebih jangka panjang. Tapi ada satu menurut saya faktor yang orang harus mengerti juga begini. Kebanyakan orang selalu bilang alpha seeker tuh harus dari saham small and medium cap. Tapi buat kita di Sukor, alpha seeker nggak cuma small and medium cap, blue chip juga bisa. Nah, contohnya kayak gimana? Simpelnya gini deh, ISG dari kemarin low 3.900 sampai sekarang ISG 5.100 naik berapa? Berarti naik sekitar 35%. Nah, sekarang malah bahkan kurang, cuma naik sekitar 30% ya, cuma naik sekitar 30%. Coba hitung BRI dari kemarin di bawah 2.100 ya, sampai sekarang 3.300 sudah naik berapa? Naik 50, bisa dibilang udah naik 50% lebih gitu kan. Nah, 50% kenaikan BRI di compare dengan 30% kenaikan ISG, itu udah alpha seeker belum? Itu sudah. Nah, jadi kembali lagi, mungkin mindset orang yang harus kita di sini luruskan adalah alpha seeker nggak melulu mengenai beli small and medium cap baru gue bisa cuan better daripada ISG. Enggak. If you time the market right gitu ya, positioningnya pas gitu ya, benar-benar semuanya pas, ada duit cash yang terusnya paling penting itu. Percuma udah nebak bener tapi cashnya nggak ada, sama aja bohong kalau kayak gitu kan. Cashnya ada, yang tadi saya bilang makanya penting punya saham benteng, bisa di cashing kapan aja, beli yang murah-murah tadi. Ketika kita punya uang untuk beli yang murah-murah ini, kita akan nikmati sini alfanya, seekernya ya. Kayak tadi saya bilang, BRI naik 50% dari low, ISG naik 30% dari low. It's an alpha seeker stock? Yes, for us itu alpha seeker stock, karena yang penting kita cari saham yang bisa naik lebih tinggi daripada IHSG gitu. Menarik. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kalau misal Sukor Asset Management lagi pegang cash gitu ya, bolehnya tuh paling banyak cashnya berapa sih? Dan kemudian kalau misalkan lagi ada cash gitu, kalau fund manager gitu cashnya ditaruh di mana? Oke, kita kalau cash ya, cash itu maksimal boleh sampai 20%. 20% itu maksimal ya, 20% itu maksimal. Tapi jarang sekali MI yang nyentuh sampai 20% cash. Saya rasa kalau MI udah sampai 15% cash saja, itu dia udah bearish banget berarti. Kalau sampai udah 15%, berarti dia yakin nih market benar-benar masih belum oke nih. Rata-rata semua kalau market udah bullish, cash-nya akan berada di level rentang mungkin 2-7% gitu. Mungkin range-nya 2-7%. Dan cash-nya biasanya ditaruh di mana? Bisa kita deposito atau apa ya, kayak deposit on call gitu, itu kita bisa taruh di aset-aset seperti itu. Jadi yang liquid juga jadi cepat. Kalau kita mau beli saham, langsung
cash-in kayak gitu. Oke, kesimpulannya ya, karena cash cuma 2-7% rata-rata ya, itu Ya, berarti aset management atau fund manager tuh sering trading juga ya. Kalau nggak sering trading itu betul, performanya juga ya. Oke. Aku betul. mau nanya lagi, tadi kamu mau ngomong tentang analisis teknikal di awal-awal. Nah, kita keluarin ini ya, udah 1 jam Ya, lebih. Berasa ya, sampai besok gitu, netizen minta sampai besok. Oke, betul. analisis teknikal yang dilihat oleh fund manager itu gimana? Karena pada prinsipnya ketika saya melakukan analisis teknikal, I follow the big money, like you, teman-teman aset manajemen lainnya, dan siapapun mereka yang beli saham itu dengan jumlah yang besar, breakout dengan volume yang gede, itu yang kita follow. Jadi kayak tadi kita beli TINS, kita beli INCO, itu kita ngelihat karena ada aktivitas di situ lumayan gede gitu. Nah, TA-nya kalian tuh gimana sih? TA macam gimana sih? Masa big money pakai TA gitu? TA-nya kayak gimana tuh? Ya, kalau teman-teman lihat sebenarnya di US dan di global ada loh fund-fund yang pakai technical, kuantitatif dan segala macam. Tapi mungkin saya bilang gini lah, kalau kita di asset management, fundamental tuh buat saya tuh mungkin bobotnya sekitar 80%. Buat saya sekitar 80 sampai 90%. Technical tuh ya 10 sampai 20%. Tapi kita pakainya juga yang simple-simple. Jadi kita nggak bisa teman-teman stochastic golden cross beli, MACD golden cross beli gitu kan. Oh RSI overbought jual. Kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Kalaupun kita bisa seperti itu, paling yang bisa kejual dikit. Kita cuma ngurangin dikit aja. Karena bagi kita kan invest kan medium to long term gitu kan investnya. Jadi paling kita lihat yang simple-simple aja. Terutama kita paling suka mungkin lihat ini ya, moving average gitu. Karena kenapa? Terutama moving average kayak misalnya 200, 100 hari, 50 hari. Kita bisa ngejudge momentum saham itu dari 50, 100, 200. Karena simpelnya gini aja teman-teman. Saham kalau MACD-nya Golden Cross, stokastiknya Golden Cross, RSI-nya oversold, memang bisa naik, tapi nggak ada jaminan dia bisa naiknya itu sustain. Nah, tapi kalau moving average, kalau teman-teman mungkin lihat 50, 100, 200, kalau udah bagus tuh 50, 100, 200, wah itu biasanya teman-teman lihat aja chart semua saham yang naiknya banyak gitu ya. Rata-rata 50, 100, 200 itu udah rapi. Dari sejak awal rally, nyusunnya rapi gitu, setiap turun nyentuh 50 mantul atau apa seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai hal seperti itu gitu. Misalnya juga nih, contoh, kita mau beli saham, ya kan kita udah nambah posisi, dia udah naik gitu kan. Ya udah, tapi kita masih mau nambah, mau hajar sekarang takutnya overstretch udah kan, nanti turun dulu. Kita tunggu begitu kena mungkin MA 50 apa 20 atau kalau menurut kita momentumnya masih kuat banget kita beli di 20 mungkin. Kalau momentumnya udah agak slow kita tunggu di 50. Kalau emang koreksinya dalam kita tunggu di 200. Jadi kita pakai juga yang seperti itu karena believe it or not teman-teman saya percaya TA tuh masih bisa dipakai sampai hari ini. Itu nggak cuma karena retail yang percaya. Pasti ada juga fund-fund gede yang percaya. Akhirnya, ketika yakin, oh supaya di amat 200 tuh. Oh ketika golden lewat 200 biasanya bullish nih. Akhirnya ada juga yang memakainya seperti itu gitu loh. Jadi saya percaya meskipun orang bilang oh mungkin technical nggak bisa bikin kaya atau apa ya buat saya tergantung yang pakai. Kalau yang pakai jago ya bisa-bisa aja kaya gitu kan. Jadi kita bisa mendiskreditkan suatu analisa oh fundamental better than technical or technical better than fundamental gitu kan. Kita harus bisa combine dua-duanya. Oh fundamental bagus, technicalnya bagus, good nih. Jadi kita juga seneng kayak misalnya kita nih kita udah punya saham misalnya A banyak. Tiba-tiba ada break MA 200. Wah, kita bilang ini ntar lagi nih bakal rame nih retail masuk atau orang yang pakai scanning gitu kan masuk semua gitu kan. Nah, kita juga perhatiin nih. Oh, nih bagus nih bisa nih. Jadi apa tenang aja teman-teman kita ya juga meskipun itu bukan bobot yang paling besar ya, tapi kita pay attention lah apa at least kita lihat lah. Kalau nggak gini, simple ya kalau grafik nggak dibutuhin, kenapa grafik ada di Bloomberg Terminal juga kan? Ya, kayak gitu simple ya. Karena kan pasti ada juga yang pakai gitu. Oke, menarik banget Billy ya. Jadi teknikal juga kepake, tapi kalau aku perhatikan tadi yang lebih kepake tuh overlay indikator atau lagging indikator semacam moving average. Jadi bukan indikator yang sifatnya leading. Ya leading tuh kayak yang di bawahnya tuh teman-teman ya. Jadi macam stokastik, RSI, MACD itu gerakannya cepat banget. Kalau moving average memang lebih confirming untuk memberikan tren. Jadi ini menarik banget ya. Ternyata aku pikir tuh selama ini tuh ya fund manager itu lebih ke arah fundamental, ngelihat fundamental terus gitu. Ternyata ada juga ngelihat teknikalnya ya. That's interesting. So itu membuat kita lebih
mantap lagi ya dalam melihat tren. Oke, Billy, ini kita udah hampir di penghujung sesi, tapi aku masih ada pertanyaan nih, Billy, nggak habis-habis nih pertanyaan. Sebelum aku tanyain pertanyaan aku lagi nih ya, ini banyak yang nanya tentang cara mau beli reksadana support asset management gimana. Nanti teman-teman bisa ini aja ya, dari teman-teman dari Sukor Aset bisa komen. Nanti ini aku post rekamannya, tim dari Sukor Aset komen di komen-komennya aja gitu. Jadi biar Koko Billy nggak kelamaan ngejawab pertanyaan ini, karena banyak banget yang nanyain tadi ya. Terus Billy, aku mau nanya nih, tadi kan Billy sempat ada bilang tuh, kalau Demokrat yang menang, dia bakal kasih stimulus gede ya, dan US defisit melebar, dana banyak keluar ke emerging market ya, termasuk salah satunya Indonesia gitu. Dan Indonesia nanti kalau misalkan vaksin udah keluar, itu juga akan diuntungkan terutama perbankannya, cyclical sektornya. Pertanyaan aku adalah, kalau yang menang bukan Demokrat gimana? View kamu gimana terhadap US election? Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat ya, kita kan cuma ngelihat aja track record Demokrat seperti apa. Dan gini, kenapa juga kita yakin keluar dari Amerika D2 akan membuat orang mungkin yang keluar dari US pindah ke emerging market gitu. Itu satu juga faktor. Nah, mungkin kalau Republik yang menang kayak gimana? Ya sudah pasti kita akan lebih sering merhatiin Twitternya Donald Trump lagi deh kayak gini kayak sekarang gitu lagi, karena karena kan ya Trump itu Sabar teman-teman nge-like tadi ya. Oke. Tadi dijawab lagi dong. Tadi yang soal kalau bukan Demokrat yang menang, ini diulang lagi dikit. Sorry, ini tadi agak nge-like karena keputus-putus. Waduh, putus-putus lagi. Billy bisa diulang kah? ya. Billy. Oke, udah jelas? Oke, udah nih. Udah jelas? Koko Billy bisa diulang nggak? Ya. Sorry. Halo? Ya, halo? Ya, udah jalan. Udah jalan. Oke. Ya, oke. Ya, mungkin kalau kita lebih ngeliatnya karena Demokrat ya, kalau kita lihat secara histori ya, kita nggak berpihak pada partai manapun, kita cuma secara histori, Demokrat is better for emerging market. Terus Biden itu kan plan untuk naikin tax-nya Amerika dari 21 ke 28. Nah, ini bisa bikin ada kita cuma bisa dealing lagi dengan Trump ini selama 4 tahun ke depan dengan tweet-tweetnya yang sensasional lah seperti itu. Jadi ya market lebih suka kepastian lah gitu kan daripada sentimen berubah. Kayak contoh minggu kemarin, I cancel stimulus stock. Tiba-tiba 2 hari kemudian stimulus stock is back gitu. Nah jadi lu maunya apa sebenarnya kayak gitu kan. Nah, jadi kita market lebih prefer kepastian lah ya. Kita nggak pernah favor kandidat yang mana atau partai, karena buat kita sama aja. Yang penting Indonesia mana yang bagus nih gitu kan. Gitu sih. The last question from me ya. Last question from me. Jadi gini, big money, asset management, fund manager itu kan suka saham-saham blue chip dulu kan. Jadi yang pertama diborong kan memang saham, kedengeran nggak suaraku? Semoga kedengeran ya. Iya, Saham BCA, BSI, begitu ya. Nah pertanyaan aku adalah, si Gudang Garam, HMSP, PLKM, ini kenapa dia naiknya yang paling terakhir, maksud saya, kenapa apakah big money atau fund manager atau asset management nggak terlalu tertarik dengan 3 saham ini atau gimana? Ya, oke. Memang Gudang Garam, Sampurna, apalagi Telkom ini menarik ya, karena banyak banget orang ngomongin. Kalau Gudang Garam mungkin orang banyak ngomongin sejak nggak bagi dividen, itu kan. Sampurna ya bisa dibilang ya lagi flat lah ya harganya sekarang. Telkom ya lucu juga, saya sering baca meme-meme yang lucu-lucu kayak gitu soal Telkom gitu ya, bahwa Telkom ini untuk orang yang sabar gitu kan. Carilah cowok yang kayak Telkom, yang kalau Telkom dia pasti sabar jadi suami ya, itu lucu sih buat saya. Jadi gini, sebenarnya kita di fund, kita juga ada Telkom, kita yakin sama value Telkom ke depannya. Tapi baik lagi teman-teman,
kalau harus dilihat kan kita nggak cuma sendirian main di sini, ada juga foreign yang besar. Dan kembali lagi, kadang-kadang gini teman-teman, kita nggak bisa memaksa market untuk setuju sama view kita dalam jangka pendek. Jadi nggak bisa kita beli satu saham, lalu kita bilang, ini udah murah nih, lo harus ikut beli nih. Lalu kita paksa market setuju sama kita, market mungkin merasa, oh belum waktunya gue setuju sama lo, bisa. Karena dia percaya, mungkin analisanya benar gitu kan. Tapi ketika analisa nanti ternyata kita yang benar, dan dia merasa, oh benar nih, ternyata memang udah murah, atau barang lain udah mahal, dia akan masuk ke saham yang kita suka. Karena balik lagi, kita kan value investing, kita suka yang kalau bisa tuh value yang ketinggalan, yang laggard. Nah, kita suka yang seperti itu. Dan balik lagi, mungkin kalau dari saya sih, advice investasi cuma satu, ya. Mungkin teman-teman harus belajar untuk melihat dengan view-nya tuh yang jangan sesuai yang apa ya, yang media doang beritakan nih saya gitu. Ini bukan berarti yang diberitakan nggak benar ya, tapi harus dilihat coba dari jangka yang panjang. Contoh, saya bicara call deh tahun 2015-2016 kemarin. Kalau mau lihat angka pada saat waktu emiten call, itu labanya turun semua gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat, oh waktu itu misalnya ini saya cerita yang view-nya Bos Jam ya, waktu itu ya, perusahaan di China waktu itu, kalau sampai call stay low di sini, wah itu bisa ada gagal bayar di mana-mana nih. Pemerintah China nggak mungkin biarin ini nih. So kita lihat, pemerintah China bisa ngapain. Ternyata pemerintah China bulan kuartal 2 2016 kan nurunin hari produksi dari 330 ke 276 hari. Langsung saham call naiknya gila-gilaan karena call dari 50 ke 100. Nah, tiba-tiba berita langsung dip lagi kan. Nah, jadi kembali lagi buat saya, teman-teman harus, kalau kita bahasa di sini, see the unseen gitu loh. Lihat apa yang nggak kelihatan gitu. Jangan lihat apa yang selalu ada di media, lalu pakai patokan itu gitu. Karena saya sering banget lihat teman-teman juga yang misalnya membela, oh saya mau beli saham ini karena murah nih apa segala. Tapi kok nggak naik-naik ya padahal semuanya. Ternyata ada yang lebih pinter daripada dia. Udah ngelihat meskipun sekarang valuasinya murah, tapi orang ini atau pihak ini udah tahu ke depannya ini mah laba bersih bisa turun lumayan. Jadi valuasi di harga sekarang itu belum murah-murah banget. Ntar bener ternyata begitu kinerja kalau turun sahamnya langsung turun gitu kan. Itu contohnya sektor properti mungkin tahun saya lupa tahun 2015 atau apa, pada saat apa harga di atas orang wah ini pokoknya murah nih dengan laba sekarang PE segini. Tapi ada pihak yang udah tahu ini kedepannya apa oversupply atau apa laba bersihnya bakal turun. Jadi di PE sekarang yang orang bilang mungkin PE 10 mungkin kalau pakai earning tahun depan, pada saat orang itu yakin turun, PE 20, jadi harganya masih turun lagi, gitu sih. Oke, interesting banget ya, Billy ya. Nggak terasa aku nge-live nih 1,5 jam nih ya. Oke, Billy, kita mau kasih hadiah nih buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan nanti ya, kalau pas kamu ada waktu, mungkin bulan depan kita invite lagi, mungkin buat member-member Mtrade, buat Mtrade mereka dapat pencerahan tentang how the fund manager works gitu. Boleh ya kita invite kamu. Biar inspiring banget gitu loh. Terinspirasi. Oke. Sekarang kita mau kasih pertanyaan nih. Coba dong kasih satu pertanyaan yang gampang banget dijawab oleh teman-teman semua di sini karena nanti akan ada 10 pemenang yang dapat 15 hari Mtrade bimbingan saham ya. Ada edukasi, bisa tanya jawab saham dan dapat referensi saham juga. Oke, kasih pertanyaan Billy. Ya. Mungkin analisa apa sih yang pertama biasa dilakukan, analisa bagian mana yang biasa dilakukan oleh asset management dan fund manager sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi gitu. Apa ya yang dilakukan fund manager sebelum mereka memutuskan buat investasi? Yang pertama di top down approach tadi itu, yang pertama kita itu apa gitu. Wah, itu jawabannya cek ya. Billy cek nanti menang depannya M, belakangnya I. Depannya M, belakangnya I. Ya, gitu. Depannya M, belakangnya oke. Aku tahu nih jawabannya nih. Depannya M, jangan jawab fundamental. Salah. Lalu investing, salah. Fundamental lagi, salah. Udah dibilang salah, masih fundamental terus. Nanti teman-teman tulis di DM aku MT15 nama, email, dan WhatsApp. Oh ya, Koko Billy sambil nunggu pemenangnya nih, Instagram kamu apa sih? Pasti banyak banget yang pengen langsung berkenalan sama kamu. Instagram aku gak ada sih karena bisa dibilang kalaupun ada cuma buat lihat-lihat aja sih punya teman gitu. Jadi aku bukan tipe yang ngepost gitu sih. Jadi gak ada lah bisa dibilang. Oh, Instagram asset management ya?
rugi, Oke, oke, oke. rugi, rugi follow. Mendingan follow Ci Ellen aja sama follow akun Skor Aset Nah, Management. follow skor ya. Oke, Billy, pilih pemenangnya dong. Pilihin 10 pemenangnya. Nanti kan kalau Koko ganteng yang milih, aku nggak dimarahin kalau ada yang nggak kepilih. Oke, Aduh, ini ini banyak ini banget ya. aku Ada yang sebutin kita intinya. ya, yang apa Riri Cahyani 12345, Eni underscore DE, Christian Effendi, Sheni Sagita, terus sorry, Lina Waticai, Stefani Nene, Rizal Yu, Huang Yao Hung Natalia, Dua lagi, Dewi Sri, Ellen Wijaya satu lagi. 89, sama Petrus Murano. Gitu. Oke, oke, entah 10 atau 11 itu ya udah. Gak masalah. Oke, thank you so much Billy buat inspirasinya dan juga waktunya yang sangat sangat luar biasa banget ya. Ya, Thank you juga buat Skor Asset Management yang terus mendukung kita semua dalam edukasi, literasi, dan life Instagram ini. Thank you semuanya dan thank you Billy, thank you so much. ya, thank Salam you, ya, thank you teman-teman. bye. Bye. Bye.